berlatih menjadi seorang herbalis dan pebisnis. Tapi tadi Bunda Rizky bilang bahwa kita di HNI dijadikan sebagai seorang apa Bu? Seorang dokter gitu. Dan juga sayap yang satu lagi, karena di HNI itu ada 2 potensi kan yang diberdayakan. Satu, potensi kesehatan keluarga. Yang kedua, potensi ekonomi, ya, potensi ekonominya. Jadi tadi Bunda Rizky juga bilang, mau sehat, mau kaya. Nah, di HNI dilatih dua-duanya, ya. Kita dijadikan sebagai seorang muslim yang herbalis dan juga herbalis juga sebagai pebisnis. Masya Allah, tas muslim, jantan dokter, jadi jutawan. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini dijadikan sebagai bendaharanya Allah di muka bumi ini. Yang tentu saja ada bendahara tugasnya naon Bu, Pak. Nyekel naon? Nyekel apostah atau sudah di dunia ada keuangan dipegang. Ibu, bapak, tete-tete yang muliakan Allah, ya, untuk menjadi seorang pebisnis atau bisa dikatakan bisnis itu adalah sebuah pertarungan atau sebuah perjuangan, betul? Ya, apalagi kita bukan hanya seorang pebisnis, ya, tapi kita juga adalah sebagai pewaris, ya, pewaris pengobatan Rasulullah, yaitu tibun nabawi, yang tentu saja itu melalui prosesnya. Tadi untuk bisa mencapai sukses, suka proses. Inilah kita ini merupakan salah satu proses untuk mencapai kesuksesan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu teteh yang ada di sini mau nggak sih menjadi seorang pebisnis yang sukses? Mau banget. Mau aja, mau banget. Siapa yang mau banget? Saya juga mau Bu ya. Oke. Ibu, teteh, bapak yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses, tentu saja kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Dan supaya kita menjadi seorang pebisnis itu bukan hanya bernilai di dunia, tapi harus bernilai di akhirat. Di hadapan Allah kita harus bernilai. Ya. Ada syarat-syaratnya Bu. Ya. Ada minimal 8 syarat untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia, tapi sukses di akhirat. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu taqwiyatul iman. Apa artinya? Menguatkan iman. Ya. Karena apa? Karena tadi kita sebagai pebisnis bukan hanya sebagai pebisnis, tapi juga sebagai pewaris. Ya. Pewaris konsep kesehatan tibun nabawi yang tadi dibahas oleh Al-Ustaz. Berarti kita sebagai seorang pebisnis bukan hanya harus menjalankan ibadah makhluk saja, tetapi juga harus senang melakukan amalan-amalan sunnah Rasul. Di antaranya apa? Saum sunnah, qiyamul lail, ya, apalagi sedekah itu. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan atau syarat yang pertama untuk menjadi seorang pebisnis sukses dunia dan akhirat adalah taqwiyatul iman. Yuk perkuat iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa Ibu Bapak? Ya, yang kedua adalah beramal nyata dengan kesolehan sosial. Apa itu? Artinya kita harus beramal, berperilaku atau berbuat yang memang diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi Bu, Bapak yang hadir di sini, teteh-teteh, kita itu harus dekat dengan masyarakat. Ya. Kita atau apa yang kita bawa ini harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah tadi maaf ya kita kesini bersama tim kesiangan karena kita memang tadi ada rutinitas kita di alun-alun Kota Garut ya, kita melaksanakan kegiatan cek kesehatan dan kita kasih solusinya dengan herbal yang kita bawa. Jadi tadi yang disampaikan sama Al-Ustaz juga di kampung Pemancingan. Nah di kampung Pemancingan, ketika kita dekat dengan masyarakat dan masyarakat tahu akan manfaat yang kita bawa, herbal produk kita bawa, maka suatu saat insya Allah kita akan menjadi rujukan atau referensi ketika ada urusan yang kaitannya dengan kemaslahatan umat. Apa itu maksudnya? Urusan kesehatan masyarakat. Anu puyeng bakal milari saha di kampung Pemancingan ayeuna. Udah
Pak Ustadz ya